Oke, tahap berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mendefinisikan scope of work ya, atau cakupan dari pekerjaan kita. Ya, scope of work itu bisa didefinisikan dari objektif sebenarnya yang akan ingin kita capai. Dan scope ini sangat penting di dalam ketika kita mau merumuskan project specification. Ya, dan ini bisa menjadi alat untuk mengklarifikasi, mengclearkan, menjelaskan, mengkonkretkan sebenarnya apa yang masuk dalam simulation kita dan apa yang kita include, apa yang include dan mana yang exclude. Dan ini salah satu komponen penting ya, important part dari scope itu adalah spesifikasi model yang akan kita bangun. Jadi mungkin determining model scope ya, deciding on level of details ya, tentukan nih model scope. Kemudian tahap berikutnya adalah memutuskan level of detail, sedetail apa simulasi kita. Kemudian assigning data gathering responsibilities. Kita mungkin memberikan penugasan siapa nih yang bertugas mencari datanya. Kemudian merencanakan eksperimen, kemudian determining the form of result. Jadi kita menentukan bentuk dari hasil simulasi kita seperti apa. Yang pertama, determining model scope. Model scope ini mencakup adalah apa elemen dari sistem yang harus direpresentasikan dalam model, apa yang terlihat di model kita. Determining the scope of a model should be based on how much impact of particular activity has on achieving the objective of the simulation. Jadi kalau kita simulasikan sesuatu yang memang dia punya efek ya kepada objektif simulasi kita. Contoh misalnya kita ingin mengukur mensimulasikan tujuan kita adalah mencari jumlah ATM yang optimal di sebuah, misalnya di depan gedung kuliah, di gedung fakultas ya. Kan sekarang ada 4, bisa nggak lebih kecil lagi jadi 3? Nah kita model scope kita, ya kita cukup di sana saja. Kita nggak perlu mensimulasikan ketika orangnya datang dari tempat parkir motor gitu mau ke ATM, karena itu di luar scope kita. Scope kita adalah di ATM-nya ya. Atau kita mensimulasikan ada kucing gitu lewat, nah itu juga nggak perlu juga, karena itu nggak nyambung sama tujuan dari simulasi kita. Gitu. Nah, the level of detail defines the granularity. Ya, ini selanjutnya adalah menentukan level of detail. Detail apa? Ya, ini semakin detail maka resolusinya seperti semakin dalam begitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah yang sumbu X-nya ini adalah model development time dan yang kiri adalah level of detail. Jadi kalau semakin detail maka model development time-nya juga akan semakin lama. Tapi kalau tidak terlalu detail, mungkin di sini misalnya, ya cepat sih mengerjakannya, cuman mungkin tidak terlalu pas ya. Nah, mungkin di sini ada minimum requirement minimum. Nah, mungkin di sinilah kira-kira waktu yang kita butuhkan. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Pertanyaannya adalah, kenapa tidak ke atas ya? Nggak bentuknya begini? Begitu. Kenapa bentuknya seperti ini? Oke, nah itu mungkin akan jadi diskusi kita. Nah, jadi grafik ini mengilustrasikan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi ya, tergantung level of detail. Dan terlalu detail itu membuat model terlalu rumit dan time consuming untuk develop the model. Misalnya simulasi ATM tadi, perlu nggak kita simulasikan sampai di dalam mesinnya, bagaimana proses dia mengeluarkan uangnya, menghitung uangnya, mungkin nggak terlalu perlu ya. Pokoknya kita cuma tahu itu mesin dan dia mengeluarkan uang, udah black box kita. Kalau di ilmu sistem kita nyebutnya itu black box. Gitu. Kemudian assigning data gathering responsibilities ya. Ini tahap yang ketiga. Dalam simulation project, data gathering adalah bisa dibilang saat-saat paling sulit dan saat yang paling time consuming, ya, paling menguras waktu ya.
Ya kalau kita mau melakukan simulasi, ya cuman klik saja ya, mungkin di komputer beres. Ya banyaknya di atas di meja, cuman ngambil data ini memang karena yang kita rekam itu kan kenyataan, dan kenyataan itu tidak berjalan dengan cepat. Tidak bisa kita rewind, tidak bisa kita, kalau datanya kurang ya diulang lagi besok, begitu diulang dari nol lagi. Nah, kalau bukan modeler, ya bukan pemodel, bukan kita yang ngambil datanya, kita perlu punya kerjasama yang cukup kepada mereka yang memproses data ini atau mencari data ini, termasuk equipment-nya gitu ya, engineer, technician, direct labor personnel ya. Saya dulu pengalaman misalnya melakukan simulasi untuk jalan tol ya, untuk gerbang tol. Nah, maka perlu ada pakaian khusus itu untuk orang boleh berdiri di pinggir jalan tol. Perlu ada izin khusus ya, untuk kita bisa minta ke jasa marga untuk bisa masuk ke jalan tol untuk merekam. Dan kemudian kalau mau direkam perlu ada alat tripodnya untuk dia ditaruh kamera. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan ketika kita assigning and gathering responsibilities ini, data gathering. Kemudian planning the experimental, ya, the number and nature of the scenarios or alternative configuration to be evaluated should be planned, ya. Jadi mau bikin berapa skenario-nya apa saja, karena ini juga nanti akan pengaruhi data apa yang akan kita tarik, yang kita cari. Oke, kemudian sebentar. Then determining the form of result, ya bentuk hasil akhir apa yang mau kita hasilkan, ya begitu. Ini akan significantly affect the time and effort. Jadi akan ngaruh nih kepada waktu dan effort kita untuk melakukan simulasi. Mungkin bentuknya kalau pakai animasi itu bisa dengan secara efektif menunjukkan mana area bottleneck-nya. Jadi kelihatan mungkin tumpukan produknya di sini begitu. Dibandingkan ya seperti itu. Ketika kita menunjukkan animation, kita gunakan gambar, displays, akan membuat pembaca, penonton itu fokus attention-nya kepada area of interest ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita mau dibuat penuh warna gitu, colorful misalnya, itu juga ada risiko membuat user atau pembaca akan teralihkan dan tidak fokus kepada esensinya sebenarnya apa yang dari simulasi, apa yang mau kita dapatkan dari simulasi ini. Oke. Atau mungkin dalam penampilannya kita mau coba membuat pengguna simulasi bisa melakukan konfigurasi secara real time. Mungkin ada tombol yang bisa dia klik sehingga bisa mengubah jumlah inputnya, lama prosesnya mungkin dia bisa ubah. Nah, kalau mau ada tombol-tombol seperti, ada proses interaktif seperti itu juga nanti akan mempengaruhi ya terhadap scope of work kita. Nanti data yang dibutuhkan apa dan lain-lain itu akan perlu menjadi pertimbangan kita. Mau seperti apa tampilannya? Apakah mau animasi saja, video, kemudian atau cuma cukup laporan, gambar-gambar, atau mau ditampilkan secara live ya, melakukan simulasinya, ini perlu kita pertimbangkan.